warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya ya di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 jurusan akuntansi ya. Dan kali ini kita masuk di bab 3, di mana bab 3 ini kita akan membahas tentang dokumen administrasi usaha. Nah, berbicara tentang dokumen administrasi usaha ini berkaitan dengan surat menyurat ya, di mana ada proses pencatatan apa segalanya. Dan di bagian A ini ya, di bagian A dari bab 3 ini kita akan membahas tentang fungsi dan unsur-unsur administrasi. Dan untuk diketahui secara bersama bahwa secara umum administrasi itu dapat diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, itu tadi seperti mencatat segala sesuatunya, dibuat dalam bentuk jurnal atau laporan yang nanti bisa dipakai untuk keperluan bagi si pengusaha, konsumen atau orang-orang yang memang punya kepentingan di bidang tersebut ya. Nah, di sini kita akan membahas fungsi dan unsur-unsur administrasi. Ada dua versi ya, di sini ada dua versi. Di mana yang versi pertama itu menurut Quibel ya, Quibel di tahun 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi. Ya, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analis, fungsi interpersonal dan fungsi manajerial. Dan untuk lebih jelasnya kita masuk di bagian-bagiannya ya. Oke, yang pertama itu ada yang fungsi rutin, di mana fungsi rutin ini adalah fungsi administrasi yang butuhkan pemikiran mencakup pengarsipan, penggandaan ya, contohnya mungkin untuk menggandakan surat-surat atau surat masuk ya, bisa diarsipkan, disimpan sebagai tanda bukti. Nah, terus ada surat-surat yang mau dikirim keluar biasanya digandakan, satu untuk dikirim, satu untuk diarsipkan. Ini adalah contoh dari fungsi rutin ya. Terus yang kedua, menurut Quibel itu sendiri ada yang namanya fungsi teknis. Fungsi teknis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan ya. Yang ibaratnya keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh dari fungsi teknis ini biasanya itu mampu menggunakan beberapa perangkat, mungkin perangkat kayak software, hardware untuk membantu pencatatan data atau lainnya. Biasanya fungsi teknis ini lebih berkaitan dengan kemampuan orang menggunakan komputer biasanya. Jadi ada orang bisa menggunakan salah satu aplikasi mungkin biasanya dalam catatan mencatat pemasukannya dan semacamnya itu bisa. Nah, ini maksudnya ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya fungsi analisis. Fungsi analisis ini dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, disertai juga dengan kemampuan mengambil keputusan. Nah, contohnya itu adalah analisis dalam menganalisis data persediaan bahan baku, terus keputusan pembelian barang atau jasa. Ibaratnya begini, kadang kan mau membeli sesuatu itu kan kita harus melakukan analisis dulu, apakah barang ini kita perlukan atau barang ini tidak terlalu penting dan semacamnya. Itu perlu dianalisis dulu, karena membelanjakan modal untuk dari perusahaan itu tidak segampang itu. Dalam artian nggak sembarangan kita harus membelanjakan duitnya, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita nilai. Terus yang keempat tuh ada yang namanya fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan ya, serta keterampilan berhubungan dengan orang lain. Contoh fungsi ini biasanya mampu menganalisis data untuk mengkoordinasikan tim dalam melakukan pekerjaan. Oh ya, biasa ini dimiliki oleh tim leader ya. Seorang pemimpin di tim-tim kecil itu dalam sebuah perusahaan itu dia harus memiliki ini interpersonal. Jadi kemampuan personality mengambil keputusan dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam meraih target untuk tim atau kelompok kerjanya ya.
Terus yang kelima menurut QBill tadi yaitu fungsi manajerial, di mana fungsi manajerial ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Ini lebih kedengaran seperti tata usaha ya, kayak merencanakan, mengorganisasikan, dan semacamnya. Ini lebih tepatnya tata usaha yang yang memang keren begitu ya, yang orangnya memang punya kemampuan interpersonal tadi. Ini fungsi lengkapnya di sini. Mulai rencana, pengambilan keputusan, melakukan segala sesuatunya di manajerial ini. Biasanya orang yang melakukan fungsi administrasi manajerial ini biasanya itu manajer, produser, orang-orang semacam itu ya. Nah, kalau tadi kita bahas menurut QBill, sekarang kita akan bahas menurut De Lianggi ya. De Lianggi itu dalam buku Administrasi Perkantoran Modern itu menuliskan bahwa administrasi itu merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung ke-8 unsur administrasi. Kalau yang tadi ada 5, sekarang ada 8 ya. Lebih banyak 3 item ya. Di mana unsur-unsur administrasi yang dimaksudkan oleh Lianggi ini yang pertama ada pengorganisasian, ada manajemen, ada tata hubungan, ada kepegawaian, ada keuangan, ada pembekalan, ada tata usaha, ada perwakilan. Di sini ya kurang lebih dengan yang pertama tadi, cuman di sini dikatakan kayak lebih ke bidangnya. Kalau yang tadi kan lebih ke fungsinya, sekarang lebih ke bidangnya. Kayak bidang pengorganisasian ini ya yang pertama ya menurut Lianggi ini tentang pengorganisasian. Kalau pengorganisasian menurut Lianggi merupakan rangkaian pembuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan. Artinya ingin melakukan sesuatu dia harus menentukan dulu nih panitia kecilnya dalam sebuah perusahaan. Misalnya dia ingin melakukan sesuatu, dia membentuk memanggil beberapa orang, membentuk tim. Jadi supaya mereka melakukan pekerjaan secara kelompok dan terorganisir, seperti itu maksudnya ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya manajemen ya. Manajemen merupakan rangkaian pembuatan menggerakkan karyawan-karyawan yang mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama telah ditetapkan dan benar-benar tercapai. Kurang lebih sih dengan fungsi manajerial tadi ya. Terus yang berikutnya ada tata hubungan. Tata hubungan ini merupakan rangkaian perbuatan yang menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya dalam usaha kerjasama. Ini lebih ke hubungan antara satu sama lain para karyawan di situ ya. Itu administrasi. Kadang kan beberapa pekerjaan itu memiliki keterkaitan antara A dengan yang B. Misalnya karyawan memiliki hubungan erat dengan HRD karena segala sesuatunya untuk mereka laporkan ke HRD. HRD tugasnya juga untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan yang diminta oleh karyawan. Jadi seperti itu tata hubungannya ya. Terus di sini ada yang berikutnya, kalau menurut Lianggi ini poin keempatnya itu ada kepegawaian ya, yang merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Jadi ini untuk mengatur para pegawainya, para karyawannya ya. Jadi administrasi itu ada bagian kepegawaian yang ibaratnya mengatur ya karyawannya, stafnya dan semacamnya. Bisa juga dalam tahap rekrutmen, memberikan hukuman atau memberhentikan atau memberikan bonus. Ini bagian kepegawaian karena mereka yang biasanya melakukan penilaian dan memberikan reward terhadap para karyawan yang memang layak diberikan penghargaan. Terus yang kelima ya, yang kelima itu keuangan ya. Keuangan ini kita tahu fungsinya untuk apa ya. Keuangan merupakan rangkaian pembuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Biasanya bagian administrasi di keuangan itu ya dia mengelola tentang dana-dana untuk dibelanjakan, untuk membayar ini dan itu, bagian keuangan. Terus ada pembekalan atau bisa disebut dengan logistik. Ini menyediakan segala sarana yang diperlukan oleh perusahaan. Bukan hanya itu, tapi mengatur bagaimana pemakaiannya, mendistribusikan ke karyawan. Misalnya karyawan perlu sapu kan tidak setiap hari diberikan, mereka menjatah sapu untuk satu orang satu, dan sapu ini bisa digunakan dalam jangka waktu sekian lama. Itu mereka akan menghitungnya, dan juga mereka akan melakukan pemeliharaan terhadap segala aset yang dimiliki oleh perusahaan.
Terus tata usaha ya, tata usaha di sini merupakan rangkaian perbuatan yang memang mencatat, mengelola, dan menggandakan, mengirim. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya, fungsi rutin tadi tata usaha ini. Menggandakan surat, membuat surat, dan semacamnya. Terus yang terakhir kalau menurut Lianggi ini adalah perwakilan. Nah, perwakilan ini merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat. Sering kita kenal dengan sebutan humas ya, hubungan masyarakat. Setiap perusahaan, bukan hanya perusahaan, sekolah pun memiliki humas. Jadi ada segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, bagian perwakilan ini atau humas inilah yang menyampaikan ke masyarakat. Oke, itu dia ke-8 unsur yang dikatakan Lianggi pada bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran Modern. Nah, ke-8 unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini masih pembahasan awal ya. Ini baru part satunya dari dokumen administrasi usaha. Ini baru fungsi dan unsur-unsur administrasinya. Nah, demikian penjelasan untuk materi kali ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, silakan bertanya kepada saya sebagai guru kalian. Bisa menggunakan WhatsApp atau bisa langsung komen langsung pada video yang saya bagikan ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton, mendengarkan saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman buat kalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.